Tugas pengganti pertemuan. Prinsip persaudaraan pada esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling menolong. Prinsip keadilan pada esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuai dengan posisinya. Prinsip kemaslahatan pada esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Prinsip keseimbangan esensinya meliputi keseimbangan aspek material, spiritual, aspek privat, publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Kelima, prinsip universal. Esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan atau dalam hal ini stakeholder tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Mudharabah ialah akad antara sohibul mal atau pemilik modal dengan mudarib atau pengelola dana yang berisi tentang kesepakatan untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini, sewaktu-waktu usaha yang dijalankan mengalami kerugian besar, maka sohibul mal akan menjadi pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya. Berikut contoh perhitungan bagi hasil pada akad mudharabah. Pak Budi melakukan kerjasama di bidang bisnis dengan perbankan syariah dengan menggunakan akad mudharabah, di mana bank syariah sebagai pemilik modal sebesar 100% dan Pak Budi sebagai pengelola. Bank syariah di sini memberikan modal kepada Pak Budi sebesar 20 juta sebagai modal usaha. Pada tanggal 4 Maret 2015 dengan nisbah bagi hasil, keuntungan dibagi dengan kesepakatan antar kedua belah pihak. Bank syariah memperoleh 30% dan Pak Budi memperoleh 70%. Maka pada tanggal 30 April 2015, Pak Budi memberikan laporan laba rugi penjualan buku sebagai berikut. Penjualan sebesar 1.500.000, harga pokok penjualan 9 juta, laba kotornya 600.000, biaya-biaya sebesar 200.000, maka diperoleh laba bersihnya 400.000. Pertanyaan berikutnya yang muncul, bila menggunakan perhitungan profit sharing, Bank Syariah memperoleh 30% dikali 400.000 dari laba bersih akan didapat sebesar 120.000. Pak Budi 70% dikali 400.000 akan didapat 280.000. Metode perhitungan berikutnya adalah revenue sharing. Nah, di sini Bank Syariah sesuai kesepakatan memperoleh 30% dikali 600.000 atau dari laba kotor didapat 180.000. Dan untuk Pak Budi 70% dikali 600.000 didapat 420.000. Dari kedua perhitungan di atas, yang paling relevan digunakan dalam transaksi mudharabah ini adalah profit sharing karena sudah didapat dari laba bersih bukan laba kotor lagi. Berbeda dengan mudharabah, musyakarah melibatkan dua sohibul mal atau dua pemilik modal atau lebih dalam suatu akad. Keuntungan usaha dibagikan sebagaimana yang telah disepakati di awal akad. Sementara kerugian dibagikan berdasarkan besaran modal yang digelontorkan tiap-tiap pihak. Berikut ini contoh dari praktek musyakarah. Pak Albino ingin membuka bisnis rumah makan. Dengan modal yang dimiliki Pak Albino hanya 20 juta, sedangkan modal yang dibutuhkan sebesar 80 juta. Lalu Pak Albino pergi ke Bank Syariah untuk meminta bantuan pendanaan sebesar 60 juta dengan persetujuan bagi hasil 60% untuk Bank Syariah, 40% untuk Pak Albino. Murabaha
Murabahah merupakan prinsip akad jual beli antara pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pihak bank di sini menjualkan suatu barang dengan nilai yang sama ketika mendapatkannya dari pemasok, ditambah keuntungan yang diungkapkan dan disepakati dengan pembeli. Harga yang telah disepakati dalam akad tidak dapat diubah selama akad masih berlaku. Berikut adalah contoh dari praktik murabahah. Ada seorang pedagang yang berasal dari Pulau Bawean ingin membeli barang di Surabaya. Jika ia berangkat sendiri, maka akan keluar biaya yang begitu besar untuk ongkos transportasi dan lainnya. Supaya bisa memangkas modal awal, ia mengangkat seorang wakil di Surabaya yang akan mengusahakan barang dagangannya untuk dijual. Kemudian di pihak Surabaya mengirimkan barang tersebut dengan kapal secara rutin setiap bulannya. Dari setiap unit barang yang dipesan, pihak wakil akan mendapatkan keuntungan 10%. Ongkos kuli ditanggung oleh pedagang di Bawean. Antara akad pedagang dan wakilnya seperti ini dikenal dengan akad murabahah karena keberadaan rasio keuntungan yang diketahui dan telah disepakati secara bersama. Dari ketiga transaksi di atas yang sesuai dengan syariat Islam, adapun kendala dan larangan yang biasa menjumpainya. Pertama ada riba, maisir, dan gharar.